Selamat pagi anak-anak. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang cerpen. Pengertian dari cerpen. Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prasa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Berbeda dengan novel atau novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membaca. Yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang bisa seperti tugas sehari-hari mempunyai nilai moral yang tinggi. Yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alas sehingga hanya bersifat satu konflika dan tidak akan konflik turunan. Yang keempat, cerpen biasanya berfokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter-karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berupa secara berangsur-angsur. Yang kelima, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Struktur dari cerpen. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan latar cerita yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadi peristiwa dalam cerita pendek. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat. Yang ketiga, resolusi. Pada resolusi, pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang terjadi. Unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini ada yang pertama tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang menjadi latar belakang dari cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang diceritakan dalam cerpen. Dalam cerpen ini ada 4 jenis tokoh yaitu protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara penulis untuk menggambarkan dan mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh dalam cerita. Unsur-unsur dalam cerpen. Lanjut, yang keempat, alur cerita. Pengertian alur cerita yaitu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab, sifatnya kronologis. Yang kelima, latar. Latar sendiri merupakan sebuah unsur yang bisa berupa tempat, peristiwa atau waktu dalam sebuah cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara penulisan menggunakan bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara yang digunakan pengarang untuk menyampaikan cerita. Yang kedelapan, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat cerita. Yang kedua, unsur intrinsik. Latar belakang masyarakat dalam sebuah cerpen. Latar belakang masyarakat bisa menjadi penentunya nilai ekstrinsiknya. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Kaidah bahasa cerpen. Penggunaan kata keterangan dalam cerpen terdapat penggunaan kaidah kebahasaan yang berfungsi untuk mendeskripsikan latar belakang tempat dan waktu. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung.
Seorang cerpenis harus ahli menggunakan dua jenis kata ini. Penerapan yang sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Yang ketiga, gaya bahasa. Teks ini bisa mengandung gaya bahasa atau biasa disebut dengan majas yang berfungsi untuk memperkaya keindahan cerita. Yang keempat, bahasa tidak baku. Cerpen biasanya menggunakan bahasa tidak baku agar pembaca lebih cerpen yang sedang dibacanya. Terima kasih adik-adik, itulah materi kita hari ini tentang cerpen.